Respons Yenipar datang menemui Gibran Rakabuming Raka dan diberikan parsel. Ini menunjukkan bahwa kasus ijazah palsu akan segera meredup. Apakah yang akan terjadi berikutnya dan mengapa saya bilang serangan pada Jokowi tidak akan berhenti di sini. Dan akan ada serangan yang lainnya lagi. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Saya ingin kasihkan sekali lagi bahwa saya bukan termul. Kalaupun ini dialamatkan kepada saya, ya saya pasrah-pasrah aja. Tapi saya memang memiliki kekaguman kepada sosok Jokowi ini. Dan kalian pasti akan memiliki kekaguman yang sama jika kalian menonton konten ini hingga selesai. Jadi kalau yang takut, mendingan jangan nonton daripada nanti selesai jadi termul. Mas Denny, ini kan juga kemarin Bang Rismon ngajuin RJ langsung ke rumah Pak Jokowi juga. Habis dari rumah Pak Jokowi ketemu Gibran, ya kan. Menunjukkan betapa saktinya Pak Jokowi ya. Tapi sampai hari ini seperti yang kita tahu, Mas Roy Suryo juga masih melanjutkan tudingan ijazah palsunya. Lantas setelah perdamaian ini, dan mungkin akan ada yang minta berdamai lagi, satu lagi dari timnya Bang Roy Suryo, akankah ada isu baru yang diarahkan ke Pak Jokowi? Sebelum Pak Jokowi presidennya siapa? SBY. SBY ya? Oke. Sebelumnya lagi presidennya siapa? Bu Mega dong. Iya, Bu Mega, Mega, betul. Sebelumnya lagi siapa? Gus Dur. Gus Dur. Sebelumnya lagi siapa? Habibie. Oke, sebelumnya lagi? Pak Harto, oke. Selain Pak Harto, Presiden Indonesia yang berangkat dari rakyat jelata atau dari kaum proletar, hanya Jokowi. Bu Mega nggak usah ditanya lah anaknya siapa. Kita tahu kan? Pak SBY, ya akhirnya ya dia juga keturunan seseorang menikahi anaknya Pak Sarwo Edi Wibowo, iya kan? Iya. Nah, Pak Habibie ya jangan ditanya lah beliau siapa kan dulu. Pak Prabowo juga jangan diomongin deh. Gus Dur, kita tahu Gus Dur ini anak siapa juga gitu. Jadi saat melihat ada orang seperti Pak Jokowi, apalagi bukan militer ya, lalu kemudian dia ini menjadi seorang yang naik jadi presiden terus sampai sekarang nggak redup-redup, pasti banyak orang-orang yang akan marah. Orang-orang yang pasti akan merasa ini sudah anomali, nggak mati-mati. Jadi orang-orang yang selama ini kaya, memiliki kekayaan, saya tidak bilang mantan-mantan presiden ya, tapi orang-orang yang selama ini kaya, itu kan pasti akan berusaha mempertahankan kekayaan mereka. Dan orang-orang seperti ini biasanya berkumpul dengan orang-orang kaya lain. Coba kalian lihat di sekolah kalian. Orang kaya mainnya sama orang kaya. Orang-orang yang nggak punya mainnya sama orang yang nggak punya juga. Nah, baru sekali ini dalam sejarah, Pak Jokowi ini dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang nomor satu di Indonesia. Dan orang seperti ini pasti banyak mendapatkan tekanan dan juga banyak orang yang nggak suka. Jadi kalau kita katakan ini akan selesai, saya bilang itu jauh dari kata selesai. Maka jawabannya, selama Pak Jokowi ini nggak redup, akan diredupkan. Dan yang membuat kita itu akan diserang kali maksudnya. Ya akan diserang ya, akan diredupkan maksudnya. Ironisnya adalah bangsa Indonesia itu selalu mengedepankan kita harus melalui proses meritokrasi yang jelas, menentukan seseorang bukan karena dia ini anak siapa, tapi ternyata saat ada seseorang yang seperti itu, kita terus kemudian berusaha untuk melawannya. Betul kalau sekarang ini Pak Jokowi akhirnya dianggap begitu juga. Tapi di antara yang lainnya, saya katakan Pak Jokowi ini satu-satunya orang yang tidak memiliki garis keturunan ningrat sebelumnya. Dan kalau dianggap mewakili rakyat, ya dialah sebenarnya yang mewakili rakyat. Tapi ya kita tahu, dalam perpolitikan hal seperti ini tentu saja akan berusaha ditutupi. Dan ya tadi itu, kita tahu kan seperti pemilik 24 dapur MBG adalah ternyata anak dari wakil ketua DPRD dan sebagainya. Inilah yang seharusnya memang kita usahakan untuk bisa dihilangkan. Terus ini tapi kan seperti yang kita tahu ya, kalaupun dibilang sebenarnya isu yang dilemparkan pada Pak Jokowi ini untuk mencemarkan nama baik, menjatuhkan dan lain-lain, kayaknya justru malah menguntungkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi akan menjadi tetap tenar gitu. Apa jangan-jangan memang ada isu, maksudnya kesengajaan isu yang dilempar ke Pak Jokowi sih? Nah makanya, jadi pernah saya bahas ya, pertanyaannya ini adalah jangan-jangan ini semua itu disiapin. Ini adalah sesuatu yang memang dibuat oleh Pak Jokowi sendiri. Dan melihat ini dramanya berakhir begini,
kok semakin kita berpikir begitu gitu. Tapi yang kegocek ini, masyarakat yang terus kemudian anti kepada Termul ini, yang akhirnya ya sebenarnya dialah yang membuat Pak Jokowi ini terkenal. Orang yang membenci Jokowi inilah yang membuat Pak Jokowi itu semakin terkenal dan nggak terlupakan. Jadi kembali di sini bahwa apapun yang dilakukan Pak Jokowi ini akan tetap menjadi sebuah daya tarik, sebuah magnet. Bahkan saat Pak Prabowo pun saat ini menjalani 1 tahun lebih ke pemimpinannya, rezimnya ini tadi, Pak Jokowi ini tetap memiliki sebuah kafling sendiri dalam kalau seandainya ini adalah koran gitu, itu satu halaman khusus selalu membahas Pak Jokowi gitu. Atau justru ini juga kalau kita bisa berpikir bahwasanya apa ya bahasanya, Pak Jokowi kan juga masih ada kedekatan sama Pak Prabowo gitu. Bisa jadi memang karena Pak Prabowo masih perlu Pak Jokowi sebagai bemper, mungkin Pak Prabowo juga membantu untuk memaintain isu-isu ini gitu. Sebenarnya bukan lebih kepada bemper. Kalau bemper kan ya ini jelas ya. Maksud saya fokus atau fitur utamanya bukan itu. Fitur utamanya adalah untuk mengamankan kondisi dalam negeri. Daftar oligarki-oligarki dan juga orang-orang yang selama ini itu yang non pemerintah terutama ya, yang berkuasa di Indonesia itu Pak Jokowi pegang semua. Karena selama kepemerintahannya kemarin itu Pak Jokowi ini memiliki kedekatan dengan orang-orang ini tadi. Dan ini sepertinya yang dipegang oleh Pak Prabowo dan digunakan sebagai sebuah data untuk mengamankan kondisi dalam negeri, mengetahui nanti, dan sekarang ini akhirnya dibuktikan terjadi, di luar negeri terjadi kondisi geopolitik yang sangat genting dan memerlukan perhatian yang sangat luar biasa. Tapi kasus, kalau kembali ke kasus ijazah palsu, sebenarnya kasus ini mau bergulir kemana sih? Karena sekarang Respon malah mengundang Roy Suryo untuk bertemu karena dia pengen membuktikan ijazah Pak Jokowi dan Gibran itu asli gitu. Ya itu tadi kan, ini kan malah lebih seru lagi karena yang ngelawan ini adalah mantan temennya gitu. Dan coba ini sudah politik tingkat tinggi yang seperti apa gitu. Orang yang memusuhi ditarik menjadi kawannya, bahkan mewakilinya untuk melawan lawannya sendiri yang dulu adalah kawannya gitu. Dan inilah terjadi dengan Pak Prabowo juga. Jadi cobalah kesaktian apalagi yang kau dustakan dari Pak Jokowi ini tadi. Dan kita sebaiknya nggak usah mencerca, menghina itu, tapi kita pelajari. Apa yang bisa kita dapatkan dari hal ini tadi. Dan kalau orang bilang 10 tahun kemarin itu penuh dengan kehancuran dan sebagainya, cobalah kita jujur-jujuran apa yang terjadi. Dan kalau seandainya presiden yang bukan Pak Jokowi saat itu, apa yang mungkin akan terjadi. Jadi kalau saya pikir Indonesia mendapatkan presiden yang tepat kemarin, dan saat sekarang dengan Pak Prabowo, ya kita mendapatkan presiden yang tepat juga. Mas, tanpa mengurangi juga mengurangi rasa hormat dengan kepada Pak Jokowi juga ya. Tapi kan pertanyaannya adalah untuk sosok presiden yang memang datang dari rakyat jelata ya, mungkin kalau bisa dikutip, terus bisa bermain peran atau mungkin bermain politik sebegitu piawainya. Menurut Mas Denny maksudnya Pak Jokowi ini sendirikah mainnya? Mungkin ada sosok-sosok lain juga yang mengepalai gitu. Iya, saya sudah katakan Luhut Binsar ya. Pak Luhut di sini ada di belakang Pak Jokowi. Dan mengapa beliau menjadi kingmaker? Karena beliau sendiri nggak mungkin jadi king. Seperti yang sudah dikatakan dan juga diamini oleh beliau. Kalau ternyata orang minoritas di Indonesia jangan mimpi jadi presiden. Batak, Kristen itu udah susah banget untuk jadi presiden. Kecuali mualaf. Bataknya sih nggak tahu ya. Presiden kan selalu Jawa kecuali Pak Habibie, dan itu pun dari bangku pemain pengganti kan gitu loh. Jadi kembali di sini itu apa yang saya lihat, Pak Jokowi ini juga tidak sendiri, dan dia ini sebenarnya juga dibuat oleh orang yang selama ini itu selalu menggawangi Indonesia. Indonesia ini kan kalau bukan keturunan bangsawan militer, keturunan bangsawan militer. Nah terus kemudian muncullah Pak Luhut yang coba kalau ini dibuat bukan datang dari dua itu tadi, akan seperti apa? Nah jadilah Pak Jokowi ini tadi. Lalu dengan Pak Prabowo itu seperti apa? Pak Prabowo memang kita tahu beliau adalah keturunan bangsawan yang juga militer, ini campuran kedua-duanya. Tapi beliau tidak mengedepankan hal itu tadi. Ya satu karena secara militer beliau sudah di-discharge secara tidak terhormat ya waktu itu, atau terhormat ya? Saya lupa. Tidak terhormat, tapi diganti statusnya jadi terhormat. Ya, jadi terhormat. Nah, dan secara bangsawan beliau pun akhirnya ya itu tadi dianggap bahwa karena hal yang tadi itu, bahkan sampai dia itu di Jordan ya selama bertahun-tahun, dan bahkan sulit untuk masuk ke Indonesia. Bahkan saat kemudian ayahnya wafat, Pak Sumitro ini wafat, beliau meminta tolong Pak Luhut di Singapura bertemu untuk bisa diizinkan datang ke Indonesia. Maka jika kalau kita lihat
kesaktian Pak Jokowi ini, maka ini kan jelas kan. Bahkan setelah Pak Jokowi pun ini kembali kepada sosok yang memiliki latar belakang yang bangsawan dan juga militer ini tadi. Nah, apakah nanti kita akan dipimpin juga oleh orang-orang yang seperti itu? Kita belum tahu. Tetapi paling tidak dengan kita tahu apapun golongan dari masyarakat yang bisa memimpin, maka sebenarnya di era setelah reformasi ini, siapapun itu bisa menjadi pemimpin negara Indonesia. Lantas, apa yang akan terjadi berikutnya menurut Mas Darko? Ya, saya pikir orang-orang lama, orang-orang yang sudah naik, ini pasti memiliki keinginan untuk mempertahankan apa atau posisi yang dia miliki. Dan dia tidak ingin orang-orang lain itu akan menggantikan posisinya. Dalam artian sama seperti seseorang yang akhirnya memanjat keluar dari sebuah lubang, nah sampai di atas, tangganya ditendang atau ditarik ke atas, agar nggak ada orang lain yang akan bisa mengikutinya. Saya harap Pak Jokowi tidak menjadi yang seperti itu, dan memaksakan Mas Gibran untuk nyalon di 2029, tapi saya tahu ini tidak akan terjadi. Kalaupun ternyata Gibran ini harus dimajukan, sepertinya akan 2034 ke depan nanti. Dan jika seperti itu, maka kita akan nantikan babak berikutnya, apakah ijazah palsu atau hal yang lainnya, tapi saya yakin Pak Jokowi ini akan diserang, tapi Pak Jokowi tetap akan menang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian sudah menjadi termul juga? Karena saya melihat bahwa sekali lagi, saya bukan termul dan selalu membela Pak Jokowi, tetapi melihat manuvernya. Saya merasa kagum dan merasa siapapun yang ingin meniru. Berpolitik di era media sosial, sepertinya cara seperti yang beliau lakukan. Ini cara yang, ya, safe to say, ini yang paling aman buat sekarang ini. Dan mungkin bisa di-enhance ke depannya lagi. Untuk kalian yang menyukai konten seperti ini, silahkan subscribe. Terima kasih atas pakai data dan juga waktunya. Sampai jumpa dan salam.